Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in ila yaumiddin. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba melihat bagaimana kira-kira ini menurut Ibnu Athaillah meraih kemuliaan itu. Meraih kemuliaan yang dalam bahasa Arab itu atau bahasa Al-Quran, kemuliaan itu ada beberapa diksi atau kosakata, ada al-izzah, ada al-karam ya. Al-Karam itu mulia, Al-Karim yang maha mulia. Dalam bahasa Al-Quran juga diperkenalkan dengan Al-Izzah. Walillahil izzatu jami'an. Kemuliaan itu seluruhnya, ya semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh Allah menjadi hak prerogatif Allah, Dia akan berikan kepada siapa kemuliaan itu. Jadi ketika kemuliaan itu diberikan kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan itu tidak pernah akan pudar. Tidak pernah akan sirna. Tidak pernah akan terhapus sepanjang masa, sepanjang zaman. Maka kemuliaan itu akan terus melekat pada diri seseorang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersangkutan masih ada, masih hidup, itu kemuliaannya nampak. Dihormati, dihargai, diberikan tempat yang posisi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umat. Pada saat masih hidup. Pada saat sudah tidak ada pun kemuliaannya tidak pernah hilang. Bahkan tetap ada dan terus melekat pada yang bersangkutan. Itu yang dimaksud bahwa kemuliaan itu adalah kemuliaan yang tidak fana, yang tidak yafna. Yang tidak fana, yang tidak sirna. Yang tidak hilang, yang tidak terhapus ya. Sekalipun orangnya sudah tidak ada. Maka banyak orang-orang yang sudah tidak ada, kemuliaannya tetap dicatat, tetap ada. Ya para nabi, para rasul, apalagi ya, jangankan para nabi, jangankan nabi dan rasul ya, orang-orang yang biasa saja yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaannya juga tidak pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi banyak manusia, banyak orang-orang setelahnya itu tetap mengenangnya seperti pada saat yang bersangkutan masih hidup ya, dirasakan betul kemuliaannya. Itu yang dimaksudkan di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah ini dengan ungkapan hikmahnya, kata beliau begini. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna, apabila engkau ingin berkehendak mencapai, mendapatkan, menggapai ayyakuna laka adalah bagi kamu izzun la yafna, kemuliaan yang nantinya tidak pernah hilang, tidak pernah fana.
tidak pernah terhapus. Apabila engkau menginginkan menggapai kemuliaan yang tidak pernah hilang, terhapus dan abadi selama-lamanya, fala tasta'izanna bi'izin yafda, maka jangan kau mencari-cari kemuliaan itu yang kira-kira bakal hilang kemuliaan itu. Cari, kata Ibnu Athaillah, carilah kemuliaan itu yang kemuliaannya tidak layafna, tidak akan hilang, tidak akan sirna, tidak akan terhapus sampai kapanpun. Ya kalau begitu maunya, jangan kau mencari kemuliaan yang kira-kira bakal hilang. Carilah kemuliaan yang kira-kira bakal abadi. Ya. Kalau mau kemuliaan yang tidak akan hilang, maka yang abadi, maka jangan mencari berusaha keras untuk mendapatkan kemuliaan yang kira-kira bakal hilang. Fala tasta'izanna bi'izin yafna. Ibnu Ajibah ketika menjelaskan ungkapan ini, kata beliau, qultu al-'izzul ladzi la yafna huwal 'izzu billahi wal ghina bi ta'atillahi au bil qurbi mimman tahaqqaqa 'izzuhu billah. Kata Ibnu Ajibah, al-'izzul ladzi la yafna, kemuliaan yang tidak pernah akan hilang itu, tidak pernah akan sirna itu adalah huwal 'izzu billah, kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan nih kemuliaan karena Allah apa maksudnya. Wal ghina, ya kemuliaan karena menyandarkan, ya menyandarkan, bersandar kepada Allah. Kalau kemuliaan bersandar kepada manusia bakal punah nggak, Pak? Bakal hilang. Bakal hilang, Pak. Bakal sirna, bakal yafna. Tapi kalau kemuliaan itu didasarkan, bersandarkan kepada Allah, maka tidak pernah akan hilang. Kemuliaan itu bersandar kepada Allah, ya. Nempel pada Allah, maka kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nempel pada Allah dan melekat pada Allah, tidak pernah akan hilang. Kemuliaannya, ya, seseorang kemuliaannya melekat pada seseorang, ya. Maka ketika seseorang yang dia anggap mulia dan dia melekatkan dirinya kepada seseorang itu, pada saat seseorang itu sudah tidak ada, kemuliaannya akan hilang. Melekatkan diri pada, misalnya pada seseorang, katakanlah ya, pada siapa begitu, pada saat orang itu masih ada, oke. Pada saat orang itu sudah tidak ada lagi, maka mungkin kemuliaannya akan hilang. Jadi kata Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali melekatkan kemuliaan kita, ya, atau kita mencari kemuliaan karena kita melekatkan, ya, menggantungkan, ya, menghubungkan diri kita kepada makhluk, pada seseorang. Selesai nanti. Bapak dekat dengan pejabat, pejabatnya nggak menjabat lagi, selesai udah. Ya, selesai. Bapak dekat dengan siapa? Dengan orang yang berharta. Ya, orang berhartanya jatuh pailit, dia kemudian tidak punya apa-apa, selesai. Nggak ada lagi, Pak. Kita lihat saja gitu. Dengan jabatan, pangkat, kedudukan, selesai, Pak. Waktu ada pangkat, kedudukan, jabatan, terhormat, oke. Jalan juga nggak boleh macet, karena ada pengawalnya di depan. Iya kan? Iya, Pak ya? Wah, bisa, nggak boleh macet jalan. Steril. Kawal kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Atas bawah itu maksudnya jangan-jangan di bagian bawah tuh ada bahan peledak atau apa gitu kan. Masih dikawal, di darat, di udara pun dikawal.
Tapi selesai nanti setelah itu. Setelah enggak lagi selesai. Karena kemuliaan itu dilekatkan, orang menganggap kemuliaan itu ada pada jabatan, ada pada kedudukan. Ya. Tapi ketika kedudukan kejabatan itu tidak ada lagi, selesai sudah. Tapi ketika orang menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada jabatan, kedudukan yang terhormat, pangkat yang terhormat, ini repotnya kan, Pak. Orang akan berusaha keras mati-matian memperoleh jabatan, pangkat, dan kedudukan itu dengan cara apapun, karena dia menganggap bahwa kemuliaan ada di situ. Berjuang dia habis-habisan, bahkan bisa menghalalkan segala cara tuh, Pak. Bisa menghalalkan segala cara, karena menganggap bahwa dia akan mulia kalau dia punya pangkat, kedudukan, jabatan terhormat itu. Kalau tidak ya, sekalipun dengan menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, ya, menistakan orang lain. Tapi enggak ajak gitu, Pak. Enggak apa, dia akan yafna, dia akan hilang. Selesai, sudah selesai. Enggak lagi dikawal, enggak lagi dibukakan pintu mobil. Turun naik mobil kan dibukakan pintunya, Pak. Enggak lagi pakai karpet merah. Selesai sudah. Kalau yang repotnya ini kan karena segera menganggap kemuliaan ada di situ, ya dia berusaha keras juga untuk kemudian mengalirkan kemuliaan yang diraih lewat jabatan, pangkat, kedudukan itu ke orang-orang di bawahnya, anak keturunannya, karena dia menganggap kemuliaan itu ada di situ. Nanti kalau bisa ya udah, mantu saya, anak saya. Nggak ajak, selesai, ya sudah. Saya ada teman juga yang sempat jadi deputi di sebuah departemen. Wah, ceritanya panjang lebar, Pak, karena dia merasa bahwa dulu dia sangat luar biasa. Ya, saya pun melihat dia luar biasa. Tapi setelah masa selesai apa yang dia bilang, Pak, HP saya sekarang sepi, nggak ada yang japri. Oh, dulu kan siang malam pagi sore gitu kan, nggak malam subuh pun sudah ada yang japri, ada yang ini. Sepi, orang udah nggak menganggap lagi gitu kan, karena kemuliaan itu ada di situ barangkali. Setelah itu selesai, nggak banyak orang berteman juga. Ya dulu undangan tuh luar biasa, setelah itu undangan sepi. Gitu. HP juga nggak banyak berdering, dia merasa alhamdulillah nggak terganggu. Tapi begitulah faktanya ya. Nah, karena kemuliaan itu misalnya ada mana? Ya dan aizubillah wal ghina bi taatillah. Dan kemuliaan itu juga ada pada merasa cukup, merasa nyaman, merasa senang, tentram, ya. Bi taatillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bil qurbi mimman tahaqqaqa aizuhu billah. Atau dengan dekat dengan orang-orang yang memang sudah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada orang-orang yang sudah memang dekat, yang mendapatkan kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal aizu billah yakunu bi ta'zimihi wa ijlalihi. Muliaan nyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan membesarkannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa ijlalihi wa haibatihi wa mahabbatihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatihi wa husnil adab ma'hu fi kulli syai'in wa ala kulli halin. Ya, jadi husnul adab, ya, perilaku akhlak yang terpuji termasuk pada Allah Subhanahu wa taala, fi kulli syai'in wa ala kulli hal, kapan saja dan di mana saja. Wa yakunu birridha bi ahkamihi wal khudu'i tahta qahri jalalihi wa kibriyaihi, dan juga dengan senantiasa ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wal khudu', dan tunduk patuh tahta qahri jalalihi wa kibriyaihi, atas segala macam keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa bil haya'i wal khaufi minhu, dan juga malu, ya, takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bentuk kemuliaan sebenarnya. Jadi ketika orang merasa punya rasa malu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu dia sudah diberikan nikmat luar biasa. Badan sehat, itu harta lumayan, diberikan kelebihan ya dibanding dengan yang lain. Malu kalau enggak berdonasi, kalau tidak bersedekah. Badan sehat, malu sama Allah kalau enggak salat jamaah ke masjid. Gitu. Bil haya, itu mulia. Mata sehat, malu kalau enggak males dipakai baca Quran. Malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu wal khauf, takut ya. Haya, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak malu Pak, kita ini kan diwujudkan saja sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatul ijad ya, belum lagi diberikan nikmat tambahan yang lain dalam hidup ini. Jadi malu itu menjadi bagian, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya minal iman ya. Malu itu adalah bagian penting juga dari keimanan. Maksudnya adalah malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Wal khauf ya, takut kepada Allah juga Subhanahu wa taala itu juga bagian dari takut kalau melakukan kemaksiatan, takut kalau melakukan keburukan. Ya. Kalau takut dan malu itu kan berarti dia merasa diawasi dan dipantau Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa dipantau, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang mulia sebenarnya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ada beberapa memang. Ada orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada materi. Materi yang banyak, harta yang melimpah. Dia merasa mulia. Kalau rumahnya mewah, bedalah dengan yang lain, merasa kelasnya beda, mulia. Kendaraannya agak bedalah dengan yang lain, hartanya melimpah. Efeknya adalah kalau dia menganggap kemuliaan ada pada harta yang melimpah dan kekayaan yang banyak, maka dia akan mengumpulkan itu. Terus dikumpulkan sebanyak-banyak. Dan berjuang dengan segala cara dia kumpulkan. Kendati pun dia misalnya harus berdusta. Harus melakukan hal-hal yang negatif. Karena dia merasa bahwa dengan penampilan dia yang didukung oleh materi yang luar biasa, maka efeknya adalah dia akan takabur, dia akan sombong, akan congkak, akan angkuh. Gaulnya juga sama kelas-kelas yang sama tuh. Kebanyakan kelas-kelasnya sama, komunitas-komunitas tertentu. Komunitas motor gede, kan mahal kan motor gede Pak? Iya. Komunitas mobil ini, mobil mewah. Komunitas ini, komunitas itu. Gitu bergaulnya. Nggak ajak kan? Nanti kalau sudah nggak tidak lagi memiliki harta banyak, dia merasa hina gitu, merasa nggak bermakna lagi, merasa nggak punya nilai dan nggak punya harga diri. Karena kemuliaan dia letakkan pada harta dan kekayaan yang melimpah. Tadi sudah saya katakan juga, ada orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada jabatan, ada pada kedudukan, ada pada posisi tertentu. Setelah tidak, itu juga sama tuh Pak. Kalau diletakkan di situ, dia cenderung juga sombong, angkuh, congkak, arogan bahkan, menindas. Yang ketiga itu ada juga yang menganggap kemuliaan itu ada pada keturunan. Keturunan itu dia merasa mulia. Keturunan darah biru, keturunan bangsawan, keturunan ini, keturunan itu. Orang tua saya ini, orang tua saya itu. Efeknya adalah dia juga sama, sombong, congkak, angkuh gitu kan. Orang lain menjadi tidak seperti dia. Di bawah dia, tidak setara. Padahal Allah meletakkan manusia itu pada posisi yang setara, sama.
Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Ya. Ini juga nggak ajak nih. Kalau orang tuanya masih ada, masih. Kalau kakeknya masih ada, iya. Kalau udah nggak ada, orang bisa jadi juga tidak melihat dia sebagai orang yang punya kemuliaan. Orang memuliakannya karena orang tuanya masih ada. Order keturunan. Karena engkong kakeknya masih ada. Kalau udah nggak ada, orang bisa jadi nggak menganggapnya lagi. Dapat kemuliaan itu. Coba Bapak lihat. Nggak ajak. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Yang kekal itu, kemuliaan itu dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain lewat ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan itu juga dengan banyak bil qurbi mimman tahaqqaqa aizuhu billah, dengan mendekatkan, senantiasa dekat dengan orang-orang yang memang sudah Allah berikan kemuliaan pada yang bersangkutan ya. Sama juga wa yakunu birridha bi ahkamihi, ridho dengan segala macam keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukum yang diaturnya itu kita juga terima. Ya, apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah baca tuh. Kadang-kadang memang yang kita kan maunya yang enak-enak saja. Padahal begitu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak enak, ya, menurut kita tidak enak, tapi sebenarnya menurut Allah itu ada sesuatu yang baik, yang bagus, ya, karena Allah adalah maha baik, yang menjadi sumber kebaikan. Oke. Wa amal aizu bi taatillah fa huwa bil mubadarah limtisali amrihi. Yani aizu bi taatillah. Jadi kemuliaan ya, yang didapatkan lewat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah fa huwa bil mubadarah limtisali amri. Segera melakukan apa yang diperintahkannya. Al mubadarah itu segera dengar azan segera, ya. Selalu segera melakukannya, menyongsongnya. Perlu orang lain belum melakukan, kita sudah melakukan. Gitu kan ya. Ini ada edaran misalnya sedekah, infak, orang masih belum melakukan, oh gitu. Segera melakukan kebaikan. Wajtinabi nahihi, dan juga segera semangat ya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iksar min zikrihi ya, dan juga segera senantiasa memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada di dalam surat Fatir, surat ayat ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bapak Ibu nanti boleh dibuka surat Fatir ayat ke-10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Siapa saja atau siapa orang yang menginginkan kemuliaan itu, kemuliaan baik itu kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat, falillahil izzatu jami'ah, maka kemuliaan itu sesungguhnya hanya seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, kalau ingin meraih kemuliaan itu, iya, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mintanya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, mendekatnya kepada Allah, bukan mendekatnya lewat harta mendapatkan kemuliaan itu, bukan mendekatnya lewat kedudukan, pangkat, jabatan, kemuliaan itu, bukan mendekatnya lewat keturunan, kemuliaan itu ya. Tapi mendapatkannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Nah ini Bapak Ibu, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13. Itu tegas sekali Allah tegaskan di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, segenap manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian itu min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan juga kami jadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, berklan-klan, beretnik-etnik, lita'arafu, untuk saling mengenal, saling memahami, saling silaturahmi, saling dukung-mendukung, saling bahu-membahu. Nah, bukan merusak merusak satu etnik, ya. Menghapus satu etnik, ya, memusnahkan satu suku bangsa, ya. Lita'arafu, itu bertetangga, berdekatan, berdampingan, bersilaturahmi. Inna akramakum. Nah, ini nih penegasannya di sini. Sesungguhnya yang paling mulia, kan kemuliaan nih. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Tadi kan disebutkan di sini. Iya. Al-aizu billah wa bi taatillah. Jadi sinkron nih antara apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ayat ke-13. Jadi yang paling mulia itu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, yang atqakum. Bukan yang paling banyak hartanya kalau begitu, bukan yang paling kaya. Ya, bukan miliarder, bukan triliuner, bukan. Bukan yang pangkatnya tinggi, kedudukannya terhormat, bukan itu. Bukan yang keturunan ini keturunan itu, bukan. Nah, di dalam ayat itu kan kalau begitu yang mulia itu bukan yang laki-laki, bukan min zakarin, bukan laki-laki yang mulia. Wa unsa, bukan perempuan yang mulia. Syu'uban, bangsa tertentu yang mulia, bukan bangsa ini yang paling mulia, bukan bangsa itu yang paling mulia, bukan berbangsa-bangsa, bukan bangsa ini bangsa itu yang paling mulia, bukan suku ini suku itu yang paling mulia, bukan. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kalau begitu dalam Islam, kesempatan untuk menjadi orang yang mulia itu sangat terbuka, Pak. Siapa saja punya kesempatan. Siapa saja punya kesempatan. Punya peluang untuk menjadi orang yang mulia. Makanya jangan kecil hati. Kalau kita orang yang paling bertakwa dan paling mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah itu adalah orang yang paling mulia. Nah, takwa yang mana? Takwa yang terejawantahkan dalam kehidupan, ya. Takwa yang memberikan efek terhadap kesalehan individual dan kesalehan sosial. Bukan takwa yang cuma ada di dada, tapi dia tidak memberikan buah terhadap kesalehan individual, terhadap kesalehan sosial. Kesalehan individual iya, kesalehan sosial juga iya. Takwa yang berbuah, ya. Takwa yang berbuah, takwa yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk misalnya akhlak yang mulia, pemaaf, rendah hati, mudah menolong, berkata santun, tidak hasad, tidak congkak, tidak sombong. Nggak apa-apa, Pak. Kita nggak jadi orang kaya nggak apa-apa.
ukuran kemuliaan itu bukan pada kekayaan, nggak apa-apa. Nggak jadi orang kaya nggak apa-apa. Nggak usah kecil hati. Nggak banyak harta nggak apa-apa. Nggak usah kecil hati. Yang penting kita menjadi orang yang paling bertakwa. Nggak apa-apa. Nggak punya harta banyak nggak ada masalah gitu. Nggak punya harta banyak nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang minta pertolongan, minta bantuan, kita paling pertama mengulurkan dana, sekalipun nggak besar. Nggak punya banyak harta nggak apa-apa, tapi kalau mudah menolong orang lain, meringankan beban orang lain, semampunya, seadanya, itu paling pertama, paling mulia. Takwa yang mewujud dalam bentuk kehidupan sosial, ya, bukan takwa yang tersimpan ya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak punya jabatan tinggi, pangkat kedudukan terhormat, nggak jadi pimpinan juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asal kita paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah bergaul dekat dengan siapa saja, ya. Tidak harus punya posisi kemudian baru meringankan beban orang lain, tidak. Biasa-biasa saja. Malah kadang-kadang juga itu menjadi persoalan. Begitu tadi tidak lagi ada posisi dan jabatan, begitu selesai post power syndrome, berbahaya. Bukan dari keturunan bangsawan juga nggak ada masalah. Bukan dari keturunan kiai, nggak dipanggil Gus juga nggak apa-apa. Ada soal. Yang penting kita paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa yang berbuah. Ya, bergaul sama siapa saja, rendah hati, ya, mudah menolong orang lain, tidak sombong, tidak congkak, tidak hasut. Itu model orang-orang yang seperti itu, Pak. Orang-orang yang seperti itulah modelnya. Maka itu yang ajak, itu yang layafna itu di situ. Kalau yang lain-lain tadi yang tadi karena harta, karena pangkat, kedudukan, karena keturunan, itu yafna semua. Nggak ajak itu, hilang semua itu. Kalau selesai masanya, selesai itu kemuliaannya. Tapi kalau karena paling bertakwa, karena ketakwaan, dia akan ajak dia. Orangnya mudah meringankan beban orang lain, mudah membantu orang lain. Pada saat dia masih hidup, tuh orang luar biasa tuh. Melihat dia tuh, posisinya sangat mulia di tengah-tengah masyarakat. Setelah orangnya tidak ada, orang masih nyebut-nyebutnya, orang masih mencatatnya dalam pentas kehidupannya. Orangnya udah nggak ada, dia ajak terus. Jadi takwa yang terus mewujud, takwa yang terus berbuah, ya, takwa yang memberikan efek. Ya. Jadi kalau begitu, memang kemuliaan itu bisa didapatkan sederhana di dalam konsep Islam. Seperti yang Ibnu Athaillah katakan juga, dan apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13 tadi, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau begitu ya sudah, jangan lekatkan, jangan kita coba-coba mencari kemuliaan karena harta. Jangan kemudian mencari kemuliaan dan kemudian ya menyatakan bahwa kemuliaan itu ada pada kedudukan, pangkat dan jabatan, ada pada keturunan, bukan. Itu semua selesai. Tidak ajak. Itu yafna dalam bahasa Al-Hikam itu yafna. Itu akan fana semua, itu akan hancur semua, akan selesai semua, akan terhapus semua. Tapi karena ketaatan, karena paling bertakwa, takwa yang berbuah, maka kemuliaan itu adalah kemuliaan yang ajab. Kemuliaan akan terus berlanjut, ya. Pada saat orangnya masih ada, dia sangat mulia di tengah-tengah masyarakat. Orangnya juga sudah tidak ada, dia jadi orang yang sangat mulia juga, sekalipun sudah tidak ada. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud dengan apa tadi? Dengan ungkapan bahwa in aratta ayyakuna laka izun la yafna fala tastaizanna bi'izil yafna. Apabila engkau ingin memperoleh kemuliaan ya, yang tidak akan sirna, maka perolehlah ya, carilah, berusaha keras untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak akan fana itu.
Kemuliaan yang tidak akan fana itu adalah kemuliaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, segera melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu semua dalam bentuk ya orang yang paling bertakwa, takwa yang memberikan dampak positif terhadap kehidupannya. Jadi takwa yang keluar, Pak. Takwa yang keluar itu kan apa? Dia berbuah menjadi akhlak terpuji. Akhlak terpuji, sikap perilaku ya, pribadi yang terhormat, yang mulia, punya integritas. Nah, itu yang maksud dengan takwa tadi. Atqakum itu di situ, bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak ngajinya juga, bukan yang paling banyak puasanya, sementara dia tidak keluar ya, memberikan efek dalam kehidupannya sehari-hari. Jamaah, saya kira sampai di sini, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan penjelasan-penjelasan beliau Ibnu Athaillah pada kalimat-kalimat hikmah berikutnya terkait dengan kemuliaan. Saya kira cukup pada malam hari ini, waktu Isya sudah tiba. Saya kira langsung saja kita tutup kalian. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.